Rumah Abu Siang Lai ini berdiri dari tahun 1865 ya. Jadi tahun 1865, jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi keberadaan Rumah Abu Siang Lai ini merupakan cikal bakal dari perkembangan kota Kupang itu sendiri juga. Itu bagian daripada perkembangan kota Kupang. Nah, jadi Rumah Abu Siang Lai ini berdiri dari 1865 yang diprakarsai oleh dua orang arsitek keturunan Tionghoa yang bermarga Lai, yaitu Lai Lanqi dan Lai Viet-Lin. Nah, mereka yang memprakarsai untuk membentuk Rumah Abu ini. Jadi dua orang itu yang merancang berdirinya Rumah Abu Siang Lai ini. Jadi sejak 1865. Ya, jadi bukan hanya dua orang itu saja, tapi mereka memprakarsai. Jadi mereka yang merancang apa segala macam terkait bagaimana bentuk daripada Rumah Abu Siang Lai. Nah, Rumah Abu Siang Lai ini sendiri sebenarnya sudah mengalami beberapa perubahan. Nah, terkait bukan tapi tidak merubah bentuk ya. Tapi ada karena pada waktu tahun 45 sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh orang-orang tua kami, itu mengalami kerusakan ada di beberapa bagian di bobangan atas ini. Itu kalau dilihat sana sama ini kan beda. Ya, di sana ada ukiran naganya, sedangkan yang di sini beda. Jadi ini mengalami kerusakan pada waktu perang dulunya. Begitu juga di bobangan atas sebelah sana, itu juga mengalami kerusakan, tapi tidak merubah bentuk daripada bangunan ini sendiri. Jadi dua sisi ini ada dua rumah yang ditinggali dan satu ini adalah Rumah Abu. Nah, begitu juga di bagian depan. Bagian depan itu tahun 76 itu mengalami perubahan, ditambah teras depan. Nah, aslinya itu tidak mengalami tidak ada teras depan gitu. Jadi hanya sampai di tangga situ. Jadi dari sini langsung ada tangga di situ. Nah, kemudian di bagian ventilasi depan ini dulunya, kalau yang sesuai dengan gambar yang ada itu kami pernah dapat dari Belanda, dari sejarahnya Belanda itu. Nah, di bagian depan sana itu sebenarnya ventilasinya bulat, bukan kotak ya. Kalau dulunya, sekarang ini kotak, dulunya sebenarnya bulat. Nah, itu saja yang meramai. Tapi bangunan ini secara utuh tidak mengalami perubahan. Jadi ini asli dari 1865. Jadi sebenarnya keberadaan, jadi seperti yang kita lihat di sana, itu di papan sana itu adalah nama para leluhur marga Lai yang abunya ditempatkan di sini. Jadi jadi tidak semua marga Lai juga yang dimasukkan ke sini gitu. Jadi kalau itu kan harus melalui prosesi untuk memasukkan abu ke sini. Nah, jadi kalau dia menempatkan abu orang tuanya di sini atau abu leluhurnya di sini, maka mereka juga mengambil bagian di sini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk keturunan Tionghoa lainnya yang kadang mungkin aliran Konghucu apa segala macam yang mungkin datang ke sini dan ingin melakukan sembayangan karena tempat ibadahnya tidak ada. Nah, kita juga membuka itu ke saudara-saudara kita yang lain untuk melakukan persembahyangan. Iya, satu-satunya di Kota Kupang. Gitu. Sebenarnya di Kota Kupang ini sebenarnya ada marga Siangcung juga. Nah, itu sekarang tapi kalau bangunan aslinya sekarang sudah jadi pertokoan. Di deretan toko Arjunas itu ada marga Siangcung juga. Sebenarnya di belakang sini juga ada. Tapi yang bertahan sampai dengan saat ini cuma Kongsi Siang Lai gitu. Jadi ini yang dipertahankan dari 1865 sampai dengan saat ini, yang tidak mengalami perubahan, kecuali ada beberapa kayak misalnya atap, ya otomatis karena atap ini
sudah beberapa kali dilakukan perubahan, mulai dari atap sirap, asbes, habis itu terakhir kita ganti seng. Nah, itu juga keramik. Keramik ini juga ini baru di 2004 pembangunan kalau nggak salah, 4 sampai apa, karena di perayaan 150 tahun ini sudah jadi ya, kita ganti keramik. Jadi dia mengalami perubahan cuma untuk mempercantik saja, tapi tidak merubah bentuk daripada bangunan asli itu sendiri. Kalau kita sekarang, ya untuk sekarang ini ya tinggal kita kali saja, atau mungkin tapi kalau di sana itu sebenarnya itu ada garis keturunan ya. Yang kotak kecil itu merupakan keturunan-keturunan. Dia ada di lapisan keberapa? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah sampai keturunan ke-8 yang ada ditempatkan di sini. Gitu. Ya, jadi abu yang dimasukkan sini ada sudah 8 generasi. 8 generasi yang masuk di rumah abu yang lain. Betul, betul. Jadi untuk penempatan abu, jadi ketika warga keturunan Tionghoa khususnya yang bermarga lain, jadi umpama tidak menyempatkan diri misalnya mereka ke kuburan atau apa segala macam, nah itu mereka karena abunya juga ditempatkan di sini, maka mereka bisa ke sini saja gitu. Jadi gini, kalau proses persembahyangan itu kalau di rumah abu yang lain ini dilakukan setiap Sabtu, habis itu bulan 1 hari dan 15 hari, kemudian di tahun baru untuk menyambut tahun baru Imlek, dan biasanya juga dilakukan di bulan Oktober gitu. Itu biasanya mengumpulkan semua margalai yang ada di sini untuk dilakukan persembahyangan gitu. Sebenarnya hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan tahun baru. Sebenarnya kan pergantian tahun ya, sama seperti tahun baru Masehi ya. Kalau orang merayakan di tutup tahun di tanggal 31, nah ini kita rayakan saat ini nih, lakukan orang ibadah apa segala macam kan di tanggal 31, besoknya tahun baru. Jadi ketika besok tahun baru itu di saat kita mengunjungi sanak saudara kita untuk bersilaturahmi lah gitu ya, untuk menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru gitu, seperti itu. Hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan tahun baru baik Masehi maupun tahun baru Imlek. Iya, baik. Kalau ini ada 3 meja ya. Ini diperuntukkan untuk Tuhan ya. Makanya dia itu penempatannya di situ ada. Jadi penempatan hiongnya ada di sebelah situ. Nah, yang ini untuk orang tua, yang di tengah ini untuk orang tua, sedangkan yang di sana itu untuk bumi. Ya, jadi orang Tionghoa sangat menghormati keberadaan orang tua, ya, sangat menghargai keberadaan orang tua. Makanya orang Tionghoa itu sampai dengan meninggalnya pun tetap mereka menghormati para leluhurnya, para orang tua, karena mereka berasumsi bahwa mereka ada karena orang tua gitu, tidak terlepas dari keberadaan Tuhan, tapi orang tua memiliki peran penting. Dan begitu juga dengan bumi yang kita pijak, kita tempati ini harus kita jaga supaya kita bisa berlangsung hidup ini karena kita ada di atas bumi ini, gitu kira-kira. Ya, baik. Ini sebenarnya bentuk persembahan, persembahan yang disampaikan oleh anak cucu, ucapan sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada Tuhan, kepada leluhur maupun kepada bumi yang sudah memberikan begitu banyak rezeki kepada anak cucu, gitu. Makanan spesifik biasanya kalau untuk perayaan Imlek biasanya kue keranjang, buah-buahan itu pada yang manisan. Jadi intinya itu adalah
keinginan mereka untuk memberikan yang terbaik gitu kepada Tuhan, para orang tua yang sudah meninggal maupun terhadap bumi. Jadi memberikan apa yang terbaik yang mereka miliki. Gitu. Gini, kue keranjang itu identik dengan ada legit, ada manis. Jadi itu melambangkan keharmonisan, kekentalan daripada silaturahmi yang ada, gitu. Jadi mereka membuat itu dalam satu bentuk simbol saja sebenarnya, gitu. Sebenarnya yang wajib ada sebenarnya tidak ada sih sebenarnya. Ya ini kemampuan, bukan diwajibkan. Kalau tidak ada kue keranjang maka tidak akan Imlek. No, tidak seperti itu. Tetapi apa yang disajikan itu adalah merupakan apa yang diusahakan untuk yang mereka berikan yang terbaik lah pada Tuhan, kepada para leluhur maupun kepada bumi yang dipijak. Itu juga bagian daripada prosesi persembayangan ini. Jadi mempersembahkan emas, perak, dan uang gitu kepada itu perak dan uang, nah, dalam bentuk uang. Jadi sebenarnya tidak perlu terpisah pun tidak masalah. Jadi supaya karena tapi didahulukan yang dibakar dahulu adalah emas, kemudian baru dilanjutkan dengan perak dan uang. Merah ini melambangkan keceriaan, kegembiraan, rasa happy yang luar biasa gitu. Itu jadi lambang merah itu juga berpengaruh untuk mengobarkan semangat, hanya itu gitu. Jadi itu bagian daripada bagaimana mereka mengekspresikan juga. Oh, tidak ada karena kalau di sini kebetulan kalau yang menyiapkan barongsai kan cuma yang sekarang kan cuma toko 6 ya, toko 6 yang memang kita Margala ini ada keinginan untuk mengadakan barongsai juga, tapi mungkin itu kan kita harus merekrut anak-anak untuk dilatih untuk dan mungkin tahun-tahun ke depan kita berharap akan ada barongsai yang dimiliki oleh keluarga besar lain. Oh bukan, jadi ini menjalankan tradisi, tidak menjalankan kepercayaan keagamaan ya. Dilakukan di sini adalah menjalankan tradisi yang dilakukan oleh orang tua, para leluhur yang dulunya melakukan itu. Jadi ini bukan anut kepercayaan di sini, tetapi di sini hanya menjalankan tradisi yang dilakukan oleh keturunan Tionghoa, khususnya Margalai. Gitu. Jadi bukan penganut Konghucu, bukan. Gitu. Jadi bukan penganut Konghucu, tetapi di sini hanya sebagai tempat bentuk perayaan saja untuk memperingati tahun baru Imlek. Gitu. Tahun kelinci air ini melambangkan umur panjang, kebahagiaan apa segala macam, dan kemakmuran. Kita berharap di tahun kelinci air ini juga Margalai khususnya dan semua kita ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemakmuran baik di NTT maupun di seluruh Indonesia. Kita berharap di tahun 2003, orang bilang itu tahun yang mungkin akan terjadi krisis segala sesuatu, tapi kita harus optimis bahwa kita harus tetap melangkah dan kita harus bisa menjadikan Indonesia atau tempat kita menjadi tanah yang beda, karena kita negara yang kaya, negara yang punya etnis beragam, kita punya luar biasa kekayaan ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini luar biasa. Kita punya begitu banyak kebudayaan yang harus kita angkat, dan itu mungkin yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa Indonesia akan jauh lebih bisa menghadapi, walaupun orang bilang tahun 2023 adalah tahun mengalami krisis yang tapi saya yakin bahwa Indonesia akan bisa menghadapi itu, dan kita akan bisa
melaju terus sepanjang kita terus mau berkarya. Mungkin itu. Belum masuk cagar budaya. Belum masuk cagar budaya, karena kalau cagar budaya itu harus didaftarkan di apa, dan itu kan harus ada persetujuan juga dari semua marga lain. Apakah mau dimasukkan dalam cagar budaya? Ya. Tetapi ini merupakan salah satu gedung tertua, salah satu ya gedung tertua yang ada di Kota Kupang. Gitu. Kalau kayak gereja itu sudah masuk cagar budaya, tapi kalau di sini belum masuk dalam cagar budaya. Tapi memang mau dimasukkan dalam cagar budaya. Tapi itu kan juga harus kita bicarakan dulu dengan semua keturunan lain yang ada. Apakah ketika ini masuk, tapi kita tetap mempertahankan walaupun dia tidak masuk cagar budaya, tapi kita tetap mempertahankan keberadaan daripada rumah Agus yang lain.